이번만큼은 예상이 빗나가길 우리도 간절히 Nah, tips tidur cepat ala tentara. Nah, beda tarik nafas. Satu, dua, tiga, empat. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Di siang hari ini yang sangat cerah. Di sini saya ingin memberikan tips ya, bagaimana cara tidur yang berkualitas. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya akan bagikan dulu brosurnya berupa leaflet. Ada ini, silakan dilihat. Baik, nah teman-teman, di sini saya akan memberikan tips kira-kira 30 menit ke depan. Saya akan membahas mulai dari pengertian, mungkin kira-kira apa sih tidur itu, gimana sih caranya kita buat tidur itu menjadi berkualitas kayak gitu. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Yuk perbaiki kualitas tidur kamu. Nah, ini kata Joseph Kosman, boleh dilihat di belakangnya ada ya, bahwa jembatan terbaik antara keputusasaan dan harapan adalah tidur malam yang nyenyak. Jadi ketika teman-teman sekalian lagi putus asa nih, lagi sedang berharap-harap gitu, pengen mungkin lagi stres atau gimana, pengen kita tuh kayak punya harapan yang lebih baik lagi, dengan cara apa kita harus merefleksikan itu dengan tidur kayak gitu. Nah, jangan dulu tidur ya. Oke, kita langsung ke pengertian tidurnya, yang mana pada dasarnya tidur adalah salah satu kebutuhan yang mesti dipenuhi oleh manusia. Sebab bisa dibayangkan apa yang terjadi nantinya jika saja seseorang tidak tertidur dalam waktu 1 minggu. Maka ia tidak akan berhenti dengan rasa marah, sedih, senang, dan sebagainya. Tentunya dengan tidur kita bisa mengistirahatkan diri kita setelah beraktivitas seharian. Ini menurut Dr. Atmojo 2003. Nah, kira-kira teman-teman pasti bertanya-tanya dong, kenapa sih kayak kalau kita bisa nggak tidur, kita jadi marah terus, jadi emosional gitu ya. Nanti kita bahas. Ini yang kedua, menurut para ahli, yaitu Gilton dan Hall, pada tahun 97, tidur didefinisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya. Jelas ya, kalau misalnya kita tidur itu, yang namanya tidur kita pasti bisa dibangunkan. Kalau misalnya nggak bisa dibangunkan dengan rangsangan apapun, misalnya dengan dicubit, dengan suara, berarti bukan tidur, itu namanya meninggal, namanya pingsan ya, berarti nggak sadar dong, itu namanya bukan tidur. Nah, kira-kira mungkin teman-teman bertanya-tanya, kayak namanya ada ya tahapan buat tidur. Nah, ada tidur yang pertama, tidur itu ada dua, ada non rapid eye movement sama rapid eye movement, yang mana non rapid eye movement ini atau NREM ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tingkat transisi. Maksudnya tingkat transisi adalah transisi di mana kita saat sadar menjadi tidak sadar, atau kayak lagi istirahat, lagi bekerja jadi istirahat gitu, aktivitas jadi istirahat kayak gitu. Terus merespon cahaya di saat kita tidur. Di tahap pertama kita masih bisa respon cahaya di kita tuh, kayak misal kita meremi mata nih, masih ada kayak misal ada sekelebat cahaya gitu, kayak masih sadar gitu, kayak belum benar-benar tidur. Terus berlangsung beberapa menit, mudah terbangun dengan rangsangan. Jadi kayak misal ya begitu aja gitu, kayak langsung kebangun gitu. Oh berarti itu tuh aku tuh masih di tahap 1 gitu. Nah,
Terus aktivitas fisik menurun, jelas aktivitas pasti menurun, tanda vital dan metabolisme juga menurun. Bila terbangun terasa sedang bermimpi, kayak misal kayak kayak kebangunin gitu kayak semimpi gitu loh. Terus ya, yang kedua periode suara tidur. Tahap 2 tuh yang pertama ada periode suara tidur. Mungkin yang dimaksud suara tidur di sini tuh mungkin suaranya tuh kayak mungkin ada sedikit ngoroknya gitu ya. Terus yang kedua mulai relaksasi otot kita tuh mulai relaksasi nih, badan kita tuh mulai kayak relax gitu. Terus berlangsung 10-20 menit. Fungsi tubuh berlangsung lambat, lalu dapat dibangunkan dengan mudah. Jadi kayak masih bisa dibangunkan lah. Terus untuk tahap ketiga, awal tahap dari keadaan tidur nyenyak. Sulit dibangunkan, relaksasi otot mulai menyeluruh ya, tekanan darah menurun, juga berlangsungnya itu antara 15-30 menit. Bisa dihitung mungkin kalau yang tahap 1 20, yang ini 30, berarti ada 50 menitan, berarti udah sejam ya, kurang lebih sama yang ini. Terus tahap 4 tidur nyenyak. Tahap 4 itu adalah tidur nyenyak, sulit dibangunkan dan butuh stimulus intensif untuk restorasi dan istirahat. Terus otot juga menurun, sekresi lambung menurun, gerak gelap mata menjadi cepat. Kayak kita lagi merem nih, kayak kalau orang-orang ngelihat yang yang sadar gitu, kayak dia tidur kayak matanya itu gerak-gerak kayak gitu. Nah itu teh adalah tahap keempat, dia udah mulai tidur nyenyak nantinya. Ini yang kedua adalah tidur rapid eye movement atau REM. Ini lebih sulit dibangunkan dibandingkan dengan tidur yang tadi. Pada orang dewasa normal rapid eye movement yaitu antara 20-25% dari tidur malamnya. Jika individu terbangun pada tidur rapid eye movement, maka biasanya terjadi mimpi. Pasti ya, kalau udah di sini kan udah tidur nyenyak, pasti kita bakalan ada mimpi kayak gitu. Terus tidur rapid eye movement penting untuk keseimbangan mental, emosi, juga berperan dalam belajar, memori, dan adaptasi. Jadi kita jelasin manfaat tidur berkualitas bagi tubuh kita. Nah, kira-kira apa aja sih faktor yang dapat mempengaruhi tidur berkualitas? Yang pertama penyakit, jelas ya. Pas kalian lagi sakit, pasti kayak kalau lagi sakit tuh kayak mungkin susah tidur karena mungkin kayak pusing. Kalau tidur tuh kayak merem, kayak muter kan, badan kita kayak muter kayak gitu. Terus lingkungan, jelas lingkungan juga mempengaruhi kualitas tidur kita. Misal kita tidur atau kayak kita rumahnya di dekat pabrik yang berisik banget, terus kayak ada mungkin asap-asap atau polusi udara yang kayak gitu, yang mungkin yang bau dekat tempat sampah pasti bau kan, kayak susah tidur pastinya. Terus motivasi, apa sih gunanya motivasi? Maksud motivasi di sini adalah motivasi kita buat tidur. Kira-kira pas malam kita tuh kayak ada gak sih motivasi buat tidur gitu, kayak kita malah mempertahankan mata kita buat melek gitu, kayak pengen main HP gitu, kayak pengen scroll TikTok, pengen main game, atau kayak mungkin mengerjakan tugas juga kan termasuk ya. Terus kelelahan, tapi jarang-jarang ya, kayak kelelahan tuh ada orang yang kalau misalnya kelelahan tuh malah jadi istilahnya kalau bahasa Sunda jadi tibra ya, jadi nyenyak banget gitu. Tapi ada juga yang kelelahan tuh kayak karena kita terlalu lelah, badan kita jadi udah pegel, akhirnya kita gak bisa tidur kayak gitu. Terus kecemasan, jelas ya kalau bisa lagi cemas kayak susah banget tidur, kayak baru aja merem matanya kayak pikiran gitu, kayak susah gitu, gimana aja susah buat tidur. Terus obat, misal kalau obat tuh diantaranya kayak kafein ya. Kalau kita minum obat, minum kopi kan mengandung kafein, itu bisa mempengaruhi kita, mempengaruhi hormon yang bisa membuat kita tidur, karena saraf simpatis itu malah menjadi aktif. Kita lanjut. Nah, kira-kira apa sih manfaat dan peranan bagi tubuh kita kalau misalnya kita tidur berkualitas? Nah, yang pertama itu bisa meregenerasi sel-sel. Di saat kita tidur, sel-sel sel-sel akan beregenerasi ketika kita tidur. Otomatis kalau misalnya kita tidak tidur, sel-sel itu bakalan ada regenerasi. Akibatnya nanti kulit kita menjadi kusam, kering, atau kayak
mungkin karena nggak ada regenerasi yang benar gitu, jadinya kulitnya jadi jelek gitu. Terus tubuh beristirahat sudah jelas membuat kulit dan mata lebih cerah, karena kan kalau bisa tidur dengan cukup mata kita pasti bakalan lebih cerah juga. Kulit juga pasti ada hubungannya dengan regenerasi sel-sel tadi. Nah, rambut sehat, karena kenapa? Apa hubungannya rambut sehat sama tidur yang nyenyak? Gini, ketika kita tidur, nutrisi-nutrisi yang ada di kulit kepala itu akan keluar ketika kita tidur. Otomatis kalau misalnya kita nggak tidur, otomatis kayak tadi kulit menjadi kusam, rambut pasti bakalan jadi lepek. Karena kenapa? Karena nutrisinya nggak keluar. Karena nutrisi itu bakalan keluar ketika kita tidur. Terus bisa menjaga berat badan ideal. Lah, kenapa? Kok berat badan bisa mempengaruhi? Kenapa tidur bisa mempengaruhi berat badan? Ketika kita nggak tidur, otomatis tubuh kan jadi nggak istirahat, jadi energi jadi dipakai terus. Otomatis kalau misalnya kita udah malam, pasti tahu dong, lapar, makan mie, nyemil, pasti perut buncit, ya kan? Jadinya berat badan kita menjadi gak ideal. Akhirnya lemak di dalam tubuh kita menjadi bertumpuk karena gak ada karena yang seharusnya kita istirahat malah dipakai buat aktivitas kayak makan atau kayak begadang gitu kan gak baik ya. Terus semangat sepanjang hari, gimana kok bisa semangat sepanjang hari kalau misalnya kita tidur? Gini loh, kayak kita kan udah istirahat nih semalaman, kayak kan kira-kira berapa jam sih normalnya kita tidur? Ada yang tahu? 7-8 ya. Nah, ketika kita tidur dengan nyenyak, otomatis kita proses-proses di dalam tubuh kita tuh kayak istirahat, terus kayak otot-otot menjadi lebih rileks. Otomatis ketika kita bangun pasti kita bakalan jadi segar gitu. Kayak kalau misalnya kita pas bangun masih ngantuk gitu, masih belek di mana-mana gitu, kayak kayak gitu, kayak masih ngantuk gitu, kayak mata kayak susah banget dibuka gitu, kayak apa sih, kayak berat gitu, kayak badan masih kayak masih pegal. Berarti itu kita tuh belum benar-benar tidur gitu. Yang artinya berarti tahap REM sama non rapid eye tadi yang NREM berarti nggak terpenuhi, nggak sesuai dengan urutan. Nah, misal kita baru aja di tahap 3 nih atau tahap 2 udah kebangun terus nggak tidur lagi, berarti gagal dong tahap non REM-nya kayak gitu. Terus meningkatkan daya ingat, jelas ketika kita tidur otak kita tuh akan menyimpan memori-memori yang emang benar-benar bakal disimpan di alam bawah sadar. Jadi kalau misalnya kita nggak tidur, otomatis memori-memori yang tadi kita mungkin kita hafal jadi nggak tersimpan kayak gitu. Jadinya kita kayak jadi lupa gitu, apa sih yang kemarin diomongin itu gitu. Terus memperbaiki tubuh sudah jelas. Terus racun yang gitu, ketika kita tidur tuh racun-racun di badan kita bakal keluar. Ada penjelasannya. Ini pada malam hari dari jam 9 sampai jam 11 malam adalah pembuangan zat-zat tidak berguna atau beracun atau detoksin yang toksik buat badan kita tuh, artinya racun. Nah, di bagian sistem antibodi atau kelenjar getah benih, selama durasi waktu ini seharusnya dilalui dengan suasana tenang atau mendengarkan musik atau tidur. Nah, dari jam 9 sampai jam 11 tuh kita sudah diharuskan untuk istirahat, minimal dengerin musik lah, atau kayak duduk istirahat gitu, minimal kayak gitu, atau lebih bagus juga tidur. Nah, kalau dari jam 11 sampai jam 1 pagi, yaitu saatnya proses detoksin di bagian hati harus berlangsung dalam kondisi tidur pulas, harus benar-benar pulas. Terus pada dini hari dari jam 1 pagi sampai jam 3 itu adalah proses detoksin pada bagian empedu, juga berlangsung optimal dalam kondisi tidur. Jadi dari jam 3 sampai jam 5 itu detoksin di bagian paru-paru ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dengan punya penyakit paru-paru gitu atau ada batuk, otomatis dari jam 3 antara jam 3 sampai jam 5 itu pasti bakalan batuk gitu. Soalnya buat apa? Buat mengeluarkan racun yang ada di paru-paru kayak gitu. Terus pada pagi jam 5 sampai jam 7
apa? Saatnya BAB, memenuhi panggilan alam. Betul. Nah, dari jam 7 sampai jam 9 waktunya apa? Waktunya sarapan. Adalah kenapa? Karena penyerapan gizi makanan bagi usus kecil itu ada di jam 7 sampai jam 9, itu pasti pakai optimal. Ini menurut yang saya kutip dari Kompasiana pada tahun 2013. Nah, kira-kira beberapa masalah kalau kamu nggak tidur. Konsentrasi menurun, jelas ya tadi. Terus terus kayak jantung, serangan jantung, gagal jantung, detak jantung tidak teratur, tekanan darah tinggi, stroke bahkan diabetes. Terus kita menjadi depresi. Kenapa? Ya karena kayak nggak ada istirahat gitu. Terus kulit kusam, udah jelas ya, pelupa, resiko kematian, terus merusak citra karena terkesan lambat kayak gitu. Nah, kan kayak misalnya kita bangun tidur kita kesiangan nih ke kampus misal jam 8, pas nyampe ke kampus kan kita kayak kesenggol dikit marah gitu kan, atau apa-apa kayak cepet emosional gitu. Karena kenapa? Karena tidurnya nggak berkualitas, nggak terpenuhi. Ini ada insomnia. Kalau gangguan tidur ada insomnia, penyakit ya. Insomnia tuh sulit tidur ya. Terus hipersomnia, kebanyakan tidur yang ada. Terus parasomnia tuh kalau nggak salah insomnia, narkolepsi, apne atau mendengkur. Nah, cara tidur berkualitas, kira-kira teman-teman udah penasaran banget gak sih gimana sih caranya tidur berkualitas? Nah, satu, membiasakan tidur dan bangun dengan tepat waktu. Terus pola makan yang teratur, atur jadwal kegiatan sebelum tidur, berolahraga setelah bangun tidur. Nah, membiasakan tidur, bangun dengan tepat waktu. Jadi nanti bakal terbiasa ya ketika kita membiasakan tidur. Misal kita tidur, aku mau membiasain tidur nih jam 9, pasti besoknya juga pasti jam 9 mulai ngantuk karena kemarin juga tidur jam 9 gitu. Kalau kita dibiasain terus-terusan kayak gitu, pasti bakalan terbiasa. Ya jam 9 kan pasti ngantuk gitu. Pola makan yang teratur, ketika kita bagusnya sebelum tidur itu kita nggak boleh makan dulu kalau mau antara 2 jam atau sejam atau 2 jam sebelum tidur gitu. Terus atur jadwal kegiatan sebelum tidur. Jadi kalau misalnya kita punya kegiatan yang sangat banyak, atur jadwal kita sebagus mungkin sampai kita tuh gimana caranya kita bisa tidur jam 9 gitu. Berolahraga, kenapa? Berolahraga pada saat bangun tidur itu sangat bagus ya. Pas bangun tidur kita langsung olahraga ya minimal 15 menit kayak mungkin kayak regang-regangin badan gitu kayak. Jadi nanti itu bagus pas kita mau tidur karena kita olahraga badan beliau udah mulai capek, otomatis hormon buat tidur tuh melatonin itu pasti bakal keluar. Jadinya kita ngantuk. Nah, tips tidur cepat ala tentara. Nah, karena kita bukan tentara ya, kita pakai caranya aja. Gimana caranya sih? Caranya ada teknik 4-7-8. Apa sih 4-7-8 itu? 4 itu tarik nafas 4 detik atau tarik nafas 4 kali. Misal kita tarik nafas 4 detik, 1, 2, 3, 4, tahan selama 7 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang dalam 8 detik, pelan-pelan buangnya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 kayak gitu. Nah, kita lihat ke sini. Sabar ya.
Nih 4, 7, 8. Try this now. Kita tarik nafas ya. 1, 2, 3, 4. Tahan selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. Kita buang. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana? Kuat gak? Keluar. Masih kuat ya? Masih kuat. Nah, ini tuh kalau bisa kita sebelum tidur pakai cara ini. Buat apa? Biar badan kita tuh menjadi relax. Otomatis kalau relax kita menjadi ngantuk. Kayak gitu. Kalau misalnya ini masih belum bisa, kita pakai cara sementara juga caranya dengan kurang lebih 2 menit kita tarik nafas kayak tadi, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Pejamkan mata kita. Kalau perlu kita peluk badan kita sendiri. Terus bayangin kita lagi di dekat misal kayak tempat-tempat yang emang sejuk gitu, misal kayak di hutan atau kayak di pinggir pantai gitu. Ya. Tarik nafas, gitu, buang, tarik nafas, buang. Nah itu deh bagus kalau misalnya ini bisa efektif kalau kita kurang lebih antara 6 mingguan. 6 minggu kita pulang-pulang terus kayak gini sebelum tidur untuk membiasakan kita tidur berkualitas dan cepat juga ya kan. Rata-rata kalau anak kuliahan itu kayak susah banget gitu buat tidur, kadang susah kan ya. Nah juga karena jadi stres gitu. Nah caranya gimana? Caranya kita harus bisa relasi badan kita sendiri dulu dengan cara bisa dengan 4-7-8 atau dengan cara berhayal gitu, dan juga tarikan nafas yang memang benar gitu dengan teknik. Ada yang mau nyoba? Biasanya sih kalau kita lagi tarik nafas kayak gini, kepala kita kayak jadi pusing nggak sih? Pusing. Nah otomatis kalau udah pusing berarti itu udah ada efektivitasnya, berarti udah mulai ngantuk. Kalau udah pusing kan gitu tidur ya. Kayak gitu ya. Ada yang mau nyoba nggak? Silakan. Aku pilih satu orang, siapa yang mau ke depan kita coba, nanti kita pakai ini. Mau coba? Boleh ke depan, dari sini aja dulu. Boleh, matanya dipejemin. Ya. Lagi kita breathe in, tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gimana? Ada pusing nggak? Iya pusing. Pusing. Bener kan? Berarti efektivitasnya emang udah bener-bener bagus ya. Udah, terima kasih atasnya. Nah, keren ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, karena materi udah selesai juga, kira-kira dari teman-teman ada nggak sih ada yang mau dipertanyakan nggak sih? Kira-kira apa? Ada yang mau ditanyain? Gini kak, kalau susah tidur itu tuh gangguan dari apa? Susah tidur, Iya. mungkin kayak tadi kalau kita lagi susah tidur karena banyak faktornya. Bisa aja karena lagi stres, bisa karena banyak pikiran juga, terus apa lagi kira-kira
teman-teman? Kecapean juga ya, kelelahan, overthinking, banyak tugas, bisa ya. Main HP juga, motivasi buat kita tidur. Kita udah nguap nih, kayak mata udah merah, tapi kayak masih dipaksain buat bangun gitu, pengen buka mata gitu. Susah itu kalau misalnya motivasinya nggak ada ya percuma ya. Gitu. Ada lagi? Apa kira-kira? Apa sekarang yang bangun tidur pusing. Kalau bangun tidur tuh kayak pusing banget gitu ya. Nah, kalau menurut saya sendiri, ketika kita bangun kayak pusing, kan otomatis kan kita tuh lagi tidur ya, aliran darah itu bakalan ngalir terus ke otak. Nah, kalau misalnya kita bangun terus kita pusing, saran saya diamin dulu, kita tiduran dulu, buka mata dulu, duduk dulu pelan-pelan, turunin kaki, duduk dulu santai, jangan langsung bangun, takutnya nanti jatuh kayak gitu. Kalau misalnya itu kayak karena kenapa kita pusing tuh ya tadi karena aliran darah tuh emang lagi tidur itu pasti ngalir ke otak, akhirnya kita jadi pusing kayak gitu. Jadi bagus kan aliran darah banyak ke otak tuh membuat kita otak tuh jadi sehat. Nah itu ada lagi mungkin ada cukup. Nah karena teman-teman tadi udah bertanya, sekarang saya mau nanya ke teman-teman, kira-kira saya pengen tahu tersampaikan gak sih materi saya. Coba teman-teman, tadi kan ada tahapan ya, ada kalau yang ada berapa tahap sih? 4 ya. Kalau yang satu itu tahap apa? Tahap transisi. Kalau tahap 2 tahap suara tidur. Tahap 3 mulai relax. Tahap 4 mulai tidurnya. Terus ada rem atau rapid eye movement, itu udah banyak banget ya kayak gitu. Terus kira-kira menurut teman-teman apa manfaat tidur buat kita, buat tubuh kita tadi? Meningkatkan mood, berat badan menjadi ideal, apalagi menjaga kesehatan. Nah teman-teman kalau misalnya pengen tahu kira-kira apa ukuran tidur yang normal buat tiap usia tuh boleh dilihat ada di websitenya ya. Kalau usia 0 sampai 1 bulan 14 sampai 18 jam sehari, jadi semakin muda semakin banyak kita kualitas buat tidur. Semakin tua semakin sedikit, jadi kalau misalnya nanti ada orang tua kalian atau kayak ada kakek kalian yang tidurnya tuh kok saya tidurnya sedikit, kayak nggak bisa tidur cuma 2 jam, 3 jam atau 4 jam, ya nggak apa-apa, itu normal karena semakin tua kebutuhan tidurnya semakin sedikit. Makanya orang tua pasti kayak baru aja tidur misalnya jam 12, jam 2 udah bangun atau jam 4 udah bangun, jadi pusing kan, itulah orang tua ya. Kayak gitu teman-teman. Untuk tadi saya punya hadiah buat teman-teman yang udah bertanya sama mempraktekkan ya. Sebentar ya teman-teman, hadiahnya ada di sebelah sini. Ini kenapa saya kasih hadiah susu? Susu itu kan salah satunya adalah cara untuk kita kayak jadi tidur tuh menjadi cepat ya, salah satunya dengan cara minum air, dengan cara minum susu, bukan air susu ibu, minum susu dong ya. Tadi siapa yang udah praktek? Kamu ya? Saya. Boleh namanya siapa tadi? Sophia Hayatani. Kak Sophia. Jadi yang udah bertanya tadi siapa? Meli. Ya. Oke. Boleh semuanya udah dapat ini ya.
Di sini saya punya kartu, boleh silakan teman-teman simpan di rumah. Mungkin ini kayak lebih ke motivasi kalian ya. Baik, mungkin cukup sekian. Semoga tips kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bisa dipraktekkan juga di rumah. Caranya gimana? Dengan 4, 7, 8. 4 kali 4 detik nafas, 7 tahan, 8 buang. Baik, karena semuanya udah paham juga, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh tepuk tangan buat kita semua. wabarakatuh.